Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Alawi bin Alawi Al-Maliki menjelaskan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini adalah ada banyak amalan-amalan yang tidak hanya mendatangkan yang namanya pahala, tetapi juga dapat menghapus yang namanya dosa. Ayat dan hadis menyebutkan ada banyak amalan yang secara khusus adalah sebagai penghapus amal kebaikan dan amal buruk. Sedangkan secara umum, semua amal perbuatan yang baik adalah dapat menghapus yang namanya perbuatan buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu adalah dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus yang namanya dosa. Yakni yang pertama adalah menjawab panggilan muazin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa apabila kita mendengarkan suara azan atau muazin mengumandangkan azan, marilah kita bersama-sama membaca bacaan ini atau berdoa dengan bacaan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Raditu billahi rabban, aku reda Allah Tuhanku. Wa bi Muhammadir Rasulah, dan Muhammad adalah rasulku. Wa bil islami dinan, dan Islam agamaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apabila kita mendengarkan azan kemudian kita menjawab atau kita membaca dengan bacaan yang tadi saya bacakan, niscaya Allah akan mengampuni dosa kita. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang telah lalu, bahkan dosa yang akan datang. Inilah yang pertama, perbuatan yang dapat menghapus dosa. Dan yang kedua, perbuatan atau amalan-amalan yang dapat menghapus dosa, yakni berjabat tangan dengan sesama muslim. Jika di antara kita ada yang bertemu sesama muslim atau dua orang muslim bertemu, kemudian dia memberi salam kepadanya dan berjabat tangan, niscaya Allah akan menggugurkan semua dosa mereka berdua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Jika di antara dua muslim yang bertemu kemudian mereka berjabat tangan, kecuali Allah akan mengampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah. Ini yang kedua, perbuatan yang dapat menghapus yang namanya dosa. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang ketiga
atau amalan-amalan yang dapat menghapus yang namanya dosa, yakni berdoa setelah makan. Saat tubuh kita memerlukan yang namanya tambahan energi, tentu kita merasakan yang namanya lapar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nikmat berupa kenyang, sehingga kita merasakan kenikmatan yang tadinya kita lapar, akhirnya kita sudah kenyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sebagai kaum muslimin hendaknya kita berterima kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada orang yang berdoa setelah makan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amani hadza wa razaqanihi minhu rizqan wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang makan kemudian mereka berdoa, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dari makanan ini dan memberiku rezeki tanpa daya dan upaya dariku, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa yang telah lalu. Ini perbuatan yang ketiga yang dapat menghapus dosa. Yang keempat, perbuatan yang dapat menghapus dosa, yakni membaca doa bersama iman atau membaca amin bersama dengan iman. Kita ketahui bersama, di dalam solat berjamaah tentu imam biasanya membaca surah Al-Fatihah secara jahar, kemudian makmum disunnahkan untuk membaca yang namanya amin bersama dengan imam. Karena siapa tahu kita amin tak diterima atau bersamaan dengan aminnya para malaikat, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza amana al-iman fa aminu fa innahu man waqafa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam berdoa atau mengucapkan amin, maka hendaklah kita bersamaan mengucapkan amin. Karena siapa tahu di antara kita atau di antara makmum ada yang bersamaan dengan para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosanya kalau kita bersama-sama para malaikat mengucapkan yang namanya amin. Bagaimana caranya bahwa kita bisa menyamakan atau bersamaan dengan para malaikat? Caranya menurut Imam Nawawi, agar supaya amin kita bersamaan dengan para malaikat, yaitu dengan cara bersamaan dengan imam. Mungkin sampai di sinilah khutbah singkat yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pribadi saya sendiri. Jikalau ada salahnya, itu datangnya dari saya sendiri, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa hudan wa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa huwa asdaqul qailin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واحسل من هزل المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة